Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak ya? Si Dewa Panci nangis-nangis. Ya, mungkin dia sedih karena makin kesini makin dekat dengan persidangan. Mau menyesal ya, bubur udah kadung jadi nasi. Selain itu teman-teman ya, juga ada nasihat yang menohok ini ya, dari banyak netizen untuk si RH ya, yaitu manusia yang suka menolol-nololkan orang lain bahkan di hadapan umum ya, di hadapan publik. Kata netizen, inilah karma. Karena sering menolol-nololkan orang lain, akhirnya anaknya sendiri auto super botol. Dan botolnya pun permanen. Waduh, waduh, waduh. Emang botol itu apa banget? Ya, lihat sendiri aja lah ya videonya hingga selesai. Karena saya mau ngomong takut dosa. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Rakyat Indonesia sudah pintar, jangan mau dibodohi dengan statement seperti ini ya. Coba perhatikan di bawah ini ya. Reflin Harun mengutip buku Bonatua, ijazah Jokowi tidak ada. Apa yang mau dibuktikan ya? Perhatikan nih. Ya, statement di atas, jangan mau dibodohi, cukup mereka saja. Memang betul, dicari di lubang semut pun gak akan ada ijazah Pak Jokowi. Karena ijazah Pak Jokowi ada di Polda Metro Jaya sebagai barang bukti nanti Roy Suryo CS di sidang atau di persidangan. Ya betul teman-teman ya, bahwa si Bonatua pergi ke KPU Solo, pergi ke mana lagi? Pergi ke KPU Jakarta, pergi ke KPU Pusat, tidak akan pernah Bonatua menemukan yang namanya fisik ijazahnya Pak Jokowi. Paling yang dia temukan adalah fotokopi di mana ketika Pak Jokowi melamar ataupun mendaftarkan diri sebagai kepala daerah ya. Jadi teman-teman ya, itu pun menurut saya ya teman-teman ya, si Bonatua pergi ke KPU buat apa? Hanya untuk mendapatkan legalisir apakah sudah sudah terverifikasi atau belum. Tetapi di bukunya dia katakan bahwa judulnya adalah ijazah Pak Jokowi tidak ada. Itu kan menurut saya itu aneh gitu ya kan. Dia meneliti bahwa di sana ada dapat fotokopi, tetapi dia berkata di bukunya adalah ijazah Pak Jokowi tidak ada, begitu ya kan. Tapi kabar baiknya adalah betul juga ya, dia tidak akan pernah menemukan yang namanya ijazah Pak Jokowi sampai ke lubang semut pun. Kenapa? Karena ijazah Pak Jokowi berada saat ini di Polda Metro Jaya. Harusnya Bonatua itu datang ke Polda Metro Jaya untuk meminta itu barang bukti. Kenapa? Karena sampai hari ini barang bukti sebagai yang akan dibawa di persidangan nanti teman-teman untuk Roy Suryo CS terkait persidangan yang dimana ketersangkaan mereka tentang fitnah dan hinaan yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi ya, dan itu sudah tersangka teman-teman ya. Jadi nanti ada di sana. Jadi si Bonatua ini ya salah sebenarnya dia mencari ijazah Pak Jokowi. Coba kalau Bonatuanya datang ke Polda Metro Jaya, pasti ijazah fisik Pak Jokowi ada di sana. Ya, menurut kalian gimana teman-teman ya? Ya, ini menurut saya adalah diksi-diksi yang tidak bagus ataupun pelitiran-pelitiran lidah yang mereka lakukan supaya orang-orang Indonesia itu percaya, oh bener ya ijazah Pak Jokowi nggak ada ya kan gitu. Padahal sebenarnya dia salah tempat, atau disebut dengan kalau lagu Ayu Ting Ting begini, kesana kemari mencari alamat, tetapi ini kesana kemari mencari ijazah Pak Jokowi tapi tidak dapat, rupanya ada di Polda Metro Jaya. Begitu ceritanya teman-teman. Gimana menurut kalian guys? Coba komen dulu di kolom komentar ya. Ya, jangan mau ditolol-tololin ya. Karena apa? Karena nanti Anda akan lihat sendiri dalam video-video selanjutnya. Orang yang suka nolol-nololin ini
kena karma. Hah? Orang lain yang ditolol-tololin, nggak taunya anaknya sendiri botol, bro. Emang botol itu apa, Bang? Nggak mau jawab saya, ya kan? Tonton sendiri aja videonya sampai selesai, ya. Lanjut. Fokus ke pandangan anaknya. Mungkin dalam hatinya bohong, tipu, di kamera aja mau harmonis, di belakang najis gitu. Ini yang paling ngakak menurut saya. Menurut saya inilah yang paling ngakak ya. Sejauh ini komentar netizen yang paling ngakak adalah ini. Ada no comment lah saya ya, no comment. Pokoknya ngakak aja lah. Wajahnya mirip siapa tuh? Lanjut. Hai men, Hai Bu. Hai Ting. Hari ini episode pertama yang bintang tamunya ayah aku, Refli Harun. Yeay. apa nama program Nopal? Jangan digigit anunya, kukunya kotor. Apa nama program Nopal tadi? Namanya? Nama program saya itu Lemper. Lemper tuh artinya? 5 atau 4 5 4 pertanyaan. Oke. Iya, maksud aku enggak kayak gitu. Cuman umurnya penuaan, ayah, penuaan. Ya, Universitas Gajah Mada di lokasi apa? Oh, Universitas Gajah Mada. Ya. Universitas Gajah Mada itu di Yogyakarta. Pahlawan yang berasal dari kerajaan apa? Kerajaan Majalah. Salah. Iya, maksud aku enggak kayak gitu. Cuma Nggak bisa ngomong saya, jujur aja teman-teman ya. Karena ini berhubungan dengan ya gimana gitu kan. Kalau saya ikut menolol-nololkan orang, apa bedanya saya dengan si RH ya kan, suka menolol-nololkan orang. Tetapi saya sependapat lah dengan banyak netizen yang dalam hal ini itu pendapatnya ditulis dalam video ya, dalam bentuk tulisan ya. Suka menghina orang lain, mengtolol-tololkan orang lain. Nggak taunya anaknya sendiri. Waduh. Nauzubillahi min dzalik, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya, mudah-mudahan bisa disembuhkan. Hanya itu aja yang dapat saya doakan ya. Saya nggak akan ikut membuli, cuma ikut ketawa dan itu pun saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lanjut. Roy Suryo yang kemarin sok garang, sok paling ahli segala ahli, sekarang mendadak nyungsep kayak motor kepleset kulit salak. Baru ditanya dikit aja udah nggak bisa nahan tangis. Lah, apakah Roy merasa terzolimi? Atau cuma kaget karena akhirnya karma datang COD tanpa ongkir? Yuk kita simak sama-sama videonya guys. Bekicut. Ada seseorang yang memiliki dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi, itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya. Lah. Ternyata nangisnya AI, teman-teman. Si Dewa Panji terisak-isak, ternyata AI. Ya, padahal kami sangat berharap sekali dia benar-benar nangis. Tapi jangan khawatir ya. Sebentar lagi berkasnya akan dinyatakan P21 dan sebentar lagi akan dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian akan disidangkan ke pengadilan.
pasti si Dewa Panci akan nangis-nangis beneran ya. Kita tunggu saja. Lanjut. Macam apa pula lah Roy Suryo ini. Kemarin bilang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Sekarang bilang ijazahnya nggak ada. Gimana sih? Dalam konferensi persnya hari Jumat 29 Mei 2026, Roy Suryo itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu tidak ada. Dalam kesempatannya itu, Roy Suryo juga memamerkan hasil dari penelitian Dr. Bonatua bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu tidak ada. Ngomong-ngomong, ada yang kenal nggak sih Dr. Bonatua itu siapa? Gua sih enggak ya. Nah, dalam temuan-temuan barunya tersebut, Roy Suryo yakin jika ijazahnya tidak ada, maka kasusnya tidak akan P21. Gua nggak tahu lagi deh logika hukumnya Pak Roy Suryo ini. Yang jelas nih lihat, Pak Jokowi aja sampai senyum-senyum. Jadi gimana nih jadinya? Ijazahnya palsu atau tidak palsu? Atau ijazahnya ada atau tidak ada? Buat teman-teman semua, komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Ya emang kayak gitu. Jadi sebetulnya mereka itu ya hanya sekedar gimana caranya menjatuhkan Jokowi aja. Ya kan, karena tuduhannya itu berubah-ubah. Dulu palsu katanya karena nggak jasa kok pakai kacamata. Kemudian palsu karena stempel lintasannya berada di bawah foto. Palsu yang tanda tangannya sang profesor, nama profesornya salah. Palsu karena fotonya katanya bukan fotonya Jokowi. Dan macam-macam. Tapi semuanya itu tidak bisa dibuktikan. Dan sekarang beralih dari menuduh ijazah Jokowi palsu menjadi ijazah Jokowi tidak ada. Kocelak nggak? Nggak kocelak, koplak ya. Lanjut. Tidak, kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu resesi. Sudahlah, berhenti membicarakan atas nama rakyat. Rakyat sudah tahu apa tujuanmu, apa kepentinganmu. Kamu ini paling pandai berbicara atas nama rakyat, tapi tidak pernah membuktikan kerja nyata yang kau perbuat. Semasa dirimu menjadi menteri, kau tertidur saat rapat. Kemudian salah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat kamu menjadi pejabat publik, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa selain membawa panci dari kantor Kemenpora ke rumahmu. Sudahlah, tidak usah lagi bercerita mengatasnamakan rakyat. Karena semua ucapanmu itu hanyalah fitnah, kebencian, dan dendam semata terhadap Bapak Joko Widodo. Kami tidak butuh pembual yang jago ngomong tapi nol karya. Kamu boleh berbicara sekeras apapun, tapi ingat, rakyat sudah bisa membedakan mana orang yang bisa bekerja dan mana orang yang hanya bisa bersandiwara, bersembunyi di balik kata demokrasi. Berhentilah menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Nah, yaitu bersembunyi di balik kata demokrasi, bersembunyi di balik membela rakyat Indonesia. Rakyat yang mana yang kau bela? Rakyat yang mana yang menitipkan aspirasinya kepadamu? Nggak ada deh. Kayaknya cuma dirimu aja bersama gerombolanmu yang suka mencaci, memaki, menghina, ya, memfitnah itu. Ya nggak ada selain itu, ya kan? Iya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.